De, ini sebentar lagi aku mati. Kalau aku sampai mati, aku nggak dibawa. Aku kalau mati di rumah sakit aku nggak masalah. Tapi kalau aku mati di sini, Pak De tak odeni. Kenapa nggak apa? Oh ini ada yang bikin nih gitu-gitu enggak ya? Jangan dikira teman-teman itu nggak bawa paranormal loh. Saya tuh sampai capek. Apa yang menguatkan Bunda itu siapa gitu? Tunggu dulu. Itu belum waktunya. Oke, siap. Itu belum masuk pada belum tahap, masuk itu. Belum masuk pada tahap putus asa. Oh, oke. Oh, susah loh. Setahun itu bukan peaknya masih ya Bunda? Bukan, itu aku masih berharap. Aku oke lah, aku masih ada. Oke, kalau misalnya aku mau dicabut, nah itu aku mau dicabut, ya udah gitu. Speak, seni, spiritual, inspirasi, kreativitas. Don't speak unless inspiring. Gak usah ngomong kalau nggak menginspirasi. Alhamdulillah guys, tamu kita kali ini sangat amat spesial. Kenapa spesial? Yang sudah tidak asing lagi khususnya di Banyuwangi. Beliau seorang legend, living legend, bisa dikatakan seperti itu. Alhamdulillah sudi banget untuk saya ajak ngobrol-ngobrol kali ini. Beliau langsung saja saya introduce, Bu Ina Suherman. Assalamualaikum Ibu. Cantik sekali Bunda Ina. Ini umurnya berapa sih? Langsung takon umur, gak sopan pokoknya. Enggak lah. Saya lahir tahun 63. 63 ya Bunda. Berarti sak menika total sendiri deh 17. Saya sebelumnya makasih dulu ya. Aku dikasih saya yang terima kasih. Oh iya, untuk edisi kali ini saya khusus nyamperin Bunda di rumah beliau, studio beliau. Nggih Bunda, matur suwun. Terima kasih sekali untuk krunya Mas Sisik Mulik. Ini Sisik Mulik TV. TV, ya? Betul. Sisik TV. Saya sih udah subscribe. Subscribe ya Bunda. Matur suwun. Subscribe. Cuman karena saya tidak punya akun nama saya, jadi mungkin apa namanya ininya apa? Nyamar Bunda akunnya pokoknya. Saya itu kan yang ngurusin anak-anak. Oh gitu. HP yang ngurusin anak-anak. Jadi kalau aku komen, kok yang mana sih komenku? Kalau lihat kata-katanya oh ini aku ya. Geng. Nggak tahu. Lucu sekali. Bunda, sebelum ngobrol lebih panjang, lebar, dan dalam, ada dikit lah Bunda, stretching dikit lah kita. Pertanyaan cepat. Bunda nggak usah mikir lama-lama, harus langsung jawab ya Bunda ya. Desa atau kota? Kota. Makan pedas atau manis? Manis. Liburan di gunung atau di pantai? Pantai. Menangis terakhir saat kemarin atau saat aku pertama kali tahu kalau aku hamil. Oke, udah lama banget Bunda. Iya. Setelah itu aku tidak pernah menangis. Luar biasa. Berarti sudah puluh tahun ya Bunda? Ya, tahun 85. Karena apa? Karena saat itu saya menangis dari aku. Akan menangis lagi kayaknya. Betul. Menangis haru. Karena waktu itu terasa banget ya. Siap. Dari perjuanganku untuk hidup. Siap Bunda. Tiba-tiba saya hamil. Saya berpikir kalau saya mati, yang penting harus diselamatkan bayinya. Nah seperti itu. Jadi aku nangis. Karena aku berpikir waktu itu aku udah
harus memilih gitu ya, karena dalam kondisi waktu Iya, itu bener. masih Nggak gampang benar-benar, ya, Bunda. masih lemah ya waktu itu. Bertahan untuk diri sendiri dan mempertahankan yang ada di perut. Itu selanjutnya aku tidak pernah menangis karena menurutku semua permasalahan dunia itu udah sangat ringan. Nah, itu yang menarik, nanti kita akan kulik lebih dalam. Lanjut ke pertanyaan cepat berikutnya. Bangun pagi sekali atau begadang hingga malam, Bunda? Bangun pagi sekali. Oke, hitam atau putih? Hitam. Sebutkan 3 sosok idola, Bunda. Maksudnya nama? Ya, nama. Idola boleh terserah, artis atau tokoh atau... Yang jelas ibuku. Oke. Terus suamiku. Siap. Yang satu lagi saya mengidolakan sosok Jokowi. Oh, Jokower beliau. Baik, Bunda. Yang terakhir, Bunda, ini pertanyaan receh tapi cucu atau murid, Bunda? Apanya itu? Prefernya Bunda cucu atau murid nih? Cucu dong. Cucu dong pastinya ya, Bunda. Pastilah. Tapi juga sayang ke murid-murid, Pak. Oh, pasti. Itu dua sisi mata uang yang tidak yang nggak boleh dipilih. Nggak boleh dipilih, Karena bener. Cucu sama murid itu sama beratnya, karena murid bagi saya juga adalah cucu. Betul, betul. Gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada prioritas di situ. Jadi teman-teman Sisik Milik TV yang belum tahu sosok beliau ini, sedikit saya akan cerita. Jadi beliau ini, saya tadi di awal bilang punya nama besar di Banyuwangi. Sekarang beliau mengasuh sebuah Bina Vokalia ya, Bunda ya. Bina Vokalia, mengurus talentsnya anak-anak gitulah sampai remaja. Aktif sekali beliau di IWAPI, juga berorganisasi. Ada yang menarik dari sisi beliau yang mungkin bisa menginspirasi kita nanti dalam obrolan. Saya ingin berkenalan lebih jauh lah buat teman-teman yang millennials tentunya, yang tidak begitu mengikuti perkembangan zaman masa lalu ya, Bunda. Taunya udah sekarang mungkin yang terlihat di TV. Tapi sejarah membuktikan di Indonesia, khususnya panggung hiburan Indonesia, salah satu nama beliau terukir emas di kancah hiburan tanah air di era berapa, Bunda? 80-an ya, Bunda ya. Yang kalau teman-teman googling, saya juga sempat tadi browsing kanan kiri, Bunda ini juga termasuk di salah satu jajaran top artis waktu itu. Ada Elva Singers ya, Bunda ya. Ada Orkestra Chandra, Elva Singers ya, Bunda. Chandra Kirana ya, Bunda ya juga. Itu juga beliau ada di sana. Tapi alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah deh, Bunda. Saya sebagai warga Banyuwangi ikut bangga karena salah satu aset besar Banyuwangi akhirnya biiznillah balik nih di Banyuwangi dengan cerita lainnya ya, Bunda ya. Ya kan harus disyukuri ya, Bunda ya. Ada hikmah di balik itu pastinya. Bunda akan banyak cerita tentang hal itu. Gimana, Bunda, dulu perjalanan dari awal deh, Bunda? Biar kita kenal semuanya. Saya waktu itu lahir ya, dan lahir aja ya. Siap. Singkat. Saya lahir di Probolinggo. Saya SD di Tanggul. Sampai dengan kelas 3, sampai dengan kelas 6 saya itu balik lagi ke Probolinggo karena bapak saya kan abri. Terus SMP saya di Banyuwangi. SMP saya di Banyuwangi, SMA saya di Bandung. Siap. Gabung sama Elva Singers, sama Chandra Kirana, dan saya Oh, itu SMA ya, Bunda ya? SMA. Oh, belia banget ya, Bunda. SMA dan kuliah. Saya sakit pada saat saya semester 3. Jadi saya waktu itu kuliah di Akubang. Dengan non sewu, Bunda, dengan tidak bermaksud mengungkit kisah lama ya, Bunda ya. Mungkin ada hal yang Bunda sebenarnya jadi teringat dan sedih. Cuman kalau boleh tahu, apa, Bunda, yang menyebabkan titik sakitnya itu kenapa ya, Bunda? Banyak yang nggak tahu mungkin ya, Bunda. Saya sih ya, justru saya pengen share. Pengen share banget tentang awal sakit. Siap. Karena banyak banget orang yang pengen tahu. Ya.
Sampai sekarang temanku yang dari Jakarta itu satu persatu, kenapa sih nak, kamu kenapa sih nak? Iya. Teman-teman artis juga gitu. Kayak kemarin Dewi Yul datang, Bener. Teteh gimana sih, pertamanya gimana sih gitu ya. Saya nyeritain satu Ya, gitu ya. ini belum pernah share di YouTube ya, Belum. Bunda? Pertama nih, eksklusif. The first time, ya. Jadi teman-teman, angkatannya Bunda sekarang kalau teman-teman mau tahu siapa artis yang masih nongol di TV itu antaranya Vina Panduwinata, Trie Utami ya Bunda? Trie Utami itu satu lifting, satu level sama saya ya. Jadi di Elva Singers-nya sama, kita berguru dengan guru yang sama. Jadi Trie Utami, terus Dewi Yul, Vina Panduwinata, ya itulah teman-teman. Titi DJ, diva kalau sekarang sebutnya, ya Bunda. Saya waktu sakit di Elva Singers, kedudukan saya diganti Titi DJ. Jadi banyak yang belum tahu kronologisnya, Satu level sama Purwacaraka, siap. ya. Jadi itulah dan lain-lain. Siap. Terus mana tadi? Singkat cerita, kenapa sakitnya tadi? Bunda pengen cerita. Terus udah gitu, saya dari Banyuwangi SMP pindah ke Bandung ya, pindah di Bandung, dan saya di sana itu begitu nginjak di Bandung ada lomba, ikut dan juara 1 terus. Audisi kalau sekarang itu? Enggak. Oh, lomba-lomba ya, banyak ya dulu ya? Enggak ada, dulu dulu yang adain tuh cuman dari Kodia ke provinsi. Waktu itu Kodia aku juara 1, dikirim ke provinsi. Tahun depannya lagi Jawa Barat gitu, terus juara 1 terus. Jadi setelah itu saat saya udah 3 kali saya jadi juara 1. Nah, saya waktu itu ke Jakarta. Di Jakarta itu saya mau ada beberapa acara ya. Pertama kali saya mau main film. Sebetulnya ini udah yang kedua. Yang pertama dulu ada penawaran Sum Kuning, karena Sum Kuning itu perannya harus diperkosa ya, walaupun itu stuntman, cuman nggak boleh sama orang tua, jangan gitu. Jadi akhirnya ya udah tak lepas. Terus yang ini itu Misteri Jaipong. Waktu itu saya sama Yati Surahman. Ya. Terus ada rekaman juga Chandra Kirana, ada rekaman juga Kamera Ria. Kalau yang muda-muda kali nggak tahu ya. Cuman saya bisa membayangkan berarti saat itu saat Rising Star ya Bunda ya. Ya betul. Jadi ada beberapa acara ya. Terus udah gitu aku tak kasih tahu dulu. Aku itu dulu orangnya jarang sakit. Siap. Jadi badanku dengan tinggi badan 160, tinggi 160, beratku 55. Jadi agak gemoy dikit. Ya, agak gemoy dikit. Praktis dong, orang-orang kan pasti aduh aku pengen agak twiggy sedikit, gimana sih caranya. Tapi nggak bisa. Udah diet gagal gitu aja terus. Bentukannya udah. Ya, gitu udah. Oh, itu ada temanku tipes, kok kurus gitu, pengen sih, cuman begitu berusaha ya nggak bisa ya. Susah pokoknya sakit. Nah, suatu hari aku waktu itu, nah ini ya, ini untuk semuanya, tak kasih tahu. Jangan remehkan mimpi yang berturut-turut hadir di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mimpi dalam satu alur cerita, tokohnya sama, itu jangan diremehin. Saya kan waktu itu jauh dari orang tua. Ya deket orang tua juga nggak bakalan mikir sampai segitunya gitu ya. Jadi aku bermimpi ya. Waktu itu seminggu sebelum sakit. Seminggu sebelum sakit. Sebelum berangkat ke Jakarta maksudnya. Aku itu didatengin gorila. Gorila? Iya. Gorila itu datang
datang setiap malam, tapi intinya mau nyekek, mau gemuduh saya. Dan itu terus. Aku udah berdoa, tidur sama tanteku di tengah-tengah, udah. Pokoknya gorila ya. Gorila, serem banget. Saya udah nggak bisa apa-apa, ya ampun. Ini kok datang lagi. Udah pindah kamar udah sampai berapa kali. Pindah ke ini, pindah ke ini, terus dia hadir. Tapi aku juga nggak ambil hati ya. Aku terus ke Jakarta untuk ngurusin kontrak film dan lain-lain. Nah, aku berangkat ke Jakarta hari Rabu. Dialihkan dengan kesibukan lah ya maksudnya. Hari Rabu tidur semalam, hari Kemisnya aku udah di Jakarta itu. Nah, malam itu dulu kan modelnya video-video yang gede-gede tuh kasetnya. Aku sewa kaset lucu-lucu stimulan. Aku lihat gitu ya, wah aku ketawa-ketawa. Nah, udah mau ngantuk, aku tuh lihat kaca. Aduh, kok kayaknya cantik banget. Aku nggak pernah lihat apa ya, auranya keluar banget cantik gitu ya. Itu. Tapi ya udah, terus tidur. Begitu tidur pagi, begitu bangun, di hati itu ada bisikan, ya. Jadi memang sih kalau misalnya orang mau meninggal apa itu kan pasti ada firasat. Iya, ya? Firasat. Bener. Tapi dia juga nggak tahu kalau iya, itu meninggal. Benar. Biasanya itu diceritain setelah ya. kejadian. Oh, pantesan iya, ya. iya, Gitu. iya. Sama, aku juga gitu. Tapi kalau aku nyata, di hatiku itu bilang, Ina kamu mau celaka. Allah. Ina kamu mau celaka. Tolong kamu, tolong diri kamu, tolong. Bengong nggak? Aku waktu itu umur 21 tahun. Aduh. Aku cuma bilang, ini apa sih? Saat keadaan sehat. Oh iya. Baru bangun tidur, fresh, nggak sakit, nggak anget, nggak apa. Terus, ini apa sih? Saya bilang, cepet Ina, nggak bisa. Kamu nggak bisa menunggu. Harus ambil tindakan. Apa coba? Yang akan saya lakukan apa? Nggak tahu kan? Bengong kan? Iya. Bengong. Ina udah nggak. Jadi kayak misalnya hitungan bom tuh 5, 4, 3 gitu. Iya. Waktuku tinggal mendekat. Aku tahu, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya aku panggil, Sum, pembantu. Apa Mbak? Aku tolong kerokin. Nggak ada yang bisa. Aku gak loro. Aku tolong kerokin. Mungkin orang sekitar juga kalau tante curhat gitu, ini aneh banget gitu ya. Ini, aku itu biasa ramean ya. Aku biasa membuat suasana itu di Elva Singer juga. Yang cheerful ya bunda ya. Guyon gitu-gitu bikin ya. rame suasana. Jadi kalau misalnya aku bilang ini apa namanya? Keadaan itu. Dikira ngelucu. Lah iya. Jadi gak gampang untuk dipercaya. Gak gampang. Jadi aku langsung ini apa namanya panggil itu tadi, suruh kerokin. Aneh juga. Loh, kok balik lagi? Kerokin, saya gitu. Si tambah kan ambil minyak. Aduh, di dalam hati udah nggak bisa deh. Di dalam hati udah nggak bisa. Ina nggak bisa nunggu. Kamu nggak bisa nunggu. Aku lari dong. Aku ngapain coba aku kalau nggak aku kayak orang gila waktu itu. Aku keluar ke halaman, aku lari puter sampai tanganku tak putar ke atas sampai tanganku plak. Ini udah nggak main-main. Tanganku udah nggak kontak sama otakku. Jadi aku mau menggenggam pun nggak bisa gitu. Jadi aku ini udah nggak main-main nih. Jadi aku harus ini ya, harus ambil tindakan bener-bener. Terus ini aku lari ke kamar Pak Deku. Kan tanganku udah nggak bisa, aku tendang. Kamarnya, Pak De, saya gitu. Apa sih, kamu itu subuh-subuh udah rame. Gitu. Wah, ini kalau aku ngomong, aku mau mati, aku mau ini, nggak akan percaya. Karena badan saya masih utuh kan, nggak ada apa-apa, maksudnya nggak
Jalarannya Ya. nggak ada. Nggak ada alasan lah. Iya, nggak gitu ada ya. alasannya. Aku nggak anget, nggak apa. Gitu. Terus apa? Dia bilang. Aku duduk, Pak D, bawa saya ke dokter, bawa saya ke rumah sakit. Nggak ada rumah sakit, buka lah. Ini masih Terlalu jam pagi. 4:30. Ada rumah sakit itu pasti 24 jam itu ada. Terus dia bilang, isi tangan tadi matahari, kamu sakit apa? Kamu sakit apa? Orang kamu nggak sakit apa-apa. Tadi Pak D, lihat aku, tanganku udah nggak kontak, saya gitu. Tanganku udah nggak kontak sama aku. Apaan nih sih, Pak D? Ini sebentar lagi aku mati. Kalau aku sampai mati, aku nggak dibawa. Aku kalau mati di rumah sakit aku nggak masalah. Tapi kalau aku mati di sini, Pak D tak odeni. Saya gitu sampai saking biar Iya, nggak tahu harus berbahasa apa lagi sudah. nggak tahu. Karena aku kalau misalnya nekat, aku naik apapun, Iya. aku juga nggak kuat gitu. Tapi aku waktu itu masih. Nah terus aku habis ngomong kayak gitu, terus kayak ada yang jalan. Tipis banget ya, kayak halus gitu ya, dari leher terus ke bawah. Aku ngerasain, Oke. karena aku pikir itu adalah nyawa. Oke. Oh, jalannya nyawa itu kayak gini tuh. Saya bilang terus lemah sampai dia ke kaki. Ya Allah. Udah nggak bisa tidur. Saya bilang, Pak D, Seketika ya, Ya. itu ya. cuman Bunda. saya masih sadar. Oke. Ini leherku masih bisa bergerak. Aku masih bisa Kaki dan tangan bilang sama lemas. Pak D, gini, aku masih bisa kayak gitu. Selebihnya aku udah nggak bisa. Orang sekitar udah panik nih ya di titik ini, belum juga Enggak apa? lah, Oke. antara percaya nggak percaya. Oke, sih. oke. Begitu aku udah nggak bisa apa-apa, itu masih nggak percaya. Terus aku didudukin itu lagi. Gitu kan. Nah itu baru aku dibawa ke rumah sakit Husada. Iya. Ya. Nah di rumah sakit Husada ini aku dapat infus, terus diperiksa, Di treatment medis. didiagnos semua, Didiagnosa. semua. Nggak ada kelainan. Nggak ada. Nggak ada kelainan. Terus aku dengar berita dari teman-teman artis, itu RSPAD ngedatengin alat dari Belanda. Luar negeri. Itu alatnya untuk ini deh, Mendeteksi. pindah di RSPAD. Kebetulan bapakku ABRI, jadinya Nggih. Ada akses lah ada ya. akses ke sana. Di sana periksa lagi, gitu ya, periksa ulang, semuanya diulang, periksa, nggak ada kelainan juga. Nah, begitu aku udah nggak ada kelainan, diperiksa, ya udah kan, tunggu apa lagi, gitu kan? Orang udah nggak ada kelainan, akhirnya aku ada Profesor Sida Butar itu kebetulan ngefans sama Chandra Kirana. Nah, aku kan homesinger di Chandra Kirana. Tiap bulan kan keluar. Itu Ina kenapa nggak keluar? Kok diganti? Katanya. Oh sakit Prof, kata Mbak Dia. Terus, oh sakit apaan? Sakit, nggak tahu mendadak gitu. Tapi nggak bilang kalau lumpuh. Bulan depan nggak muncul lagi. Bulan depannya nggak muncul lagi. Itu Ina Suherman kok nggak muncul sampai 3 kali katanya. Kan lumpuh dok. Di mana sekarang? Di RSPAD, langsung dijemput. Dijemput, dibawa ke rumah sakit Cikini. Nah di rumah sakit Cikini inilah aku diperiksa yang benar-benar diperiksa. Aku ditangani 8 ahli lah ya. Mulai dari jantung, ginjal, semua sendiri-sendiri gitu ya. Hasilnya kirim ke Australia. Setelah itu jawabannya dari sana ternyata tidak ada kelainan. Tidak ada, oke. Nah karena tidak ada kelainan ya udah aku berpikir kalau sudah tidak ada kelainan ngapain aku di sini? Aku pikirnya waktu itu kalau aku mati di Jakarta kan nggak ada yang nyekar nanti gitu ya.
Pokoknya pikirannya mati aja. Terus mendingan aku pulang aja deh ke Banyuwangi. Aku bilang sama ibu sama bapak, aku pulang aja wis. Dan saya Bunda, dari awal tadi ke titik ini berapa lama ya Bunda ya? Ke titik ini itu titik mana? Yang akhirnya berpikir aku pulang aja deh gitu 1 setelah berusaha 1 tahun ya? Karena saya di Husada 3 bulan, di sekian Waduh. bulan, di Kebayang sih Bunda, di- artinya dengan penderitaan Ya. itu sehari rasa setahun, apalagi setahun gitulah kita. Tapi waktu itu Oke. aku karena merasa hidupku itu sudah bukan milikku, sudah milik Allah. Jadi aku nggak ngerasa ini berapa tahun aku udah nggak ngerasa. Jadi aku yang ada itu cuman pada saat aku sakit ya, pada saat aku awal sakit, itu cuman ya udah, saya tinggal nunggu saatnya aja, Ya Allah. gitu. Nah, udah pindah ke sini udah gitu ya. Akhirnya aku udah diputuskan untuk ke Banyuwangi. Oke. Nah, di Banyuwangi aku kasih tahu dulu. Oke. Aku pacaran sama suamiku ini Siap. itu waktu kelas 2 SMA. Ya, Masih belum sakitnya. belum dong. Kan kelas 2 SMA. Iya, kelas 2 masih, SMA. ya. Aku masih ranum-ranumnya. Iya. Masih umur 17 tahun. Betul. Terus sampai aku sakit itu aku bulan Desember itu tunangan, Januari aku sakit. Jadi aku habis tunangan 1 bulan. Ya Allah. Nah, bisa kebayangkan Banget Bunda. tunangan aku tidak bisa apa-apa. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Aku bilang sama ini waktu Calon. calonku waktu itu, aku bilang, tuh kamu masih muda. Waktu itu bukan aku sedih loh ya, aku nggak sedih sama sekali, Keren banget sih. udah nggak sedih. Aku cuma Ibarat kata habis sedihnya udah ya. Udah, aku udah habis pengharapan dan aku udah berpikirnya tuh seperti ini. Aku mikir aku aja udah susah. Jangan Logis lah, logis. Jangan diribetin lagi deh, gitu ya. Akhirnya aku bilang, tuh, sorry, kamu cari yang Masih lain. muda. Ya, dia waktu itu kerjanya di Padang, ada proyek di sana. Dan selama aku di Jakarta 1 tahun, dia itu nungguin di rumah sakit. Dia nungguin udah, pokoknya nggak pulang-pulang sampai dengan di Banyuwangi. Dia udah memutuskan aku nggak kerja, aku mau di Banyuwangi, aku mau support Ina. Saya bilang, aduh, ini nih yang bikin ribet. karena aku udah nggak berpikir itu ya. Iya. Gimana saya bisa hidup Survive. maksudnya tidak terbebani apa-apa. Dan ternyata dia waktu itu wah, yakin banget. Aku itu pagi dibangunin, jalan, Diterapi lah ya. Dibawa ke pelabuhan, kakiku Merinding saya Bun. gitu. Sampai aku nggak mau sih sebenarnya, karena aku males orangnya. Iya. Kayaknya tuh tidur aja gitu. Kamu habis olahraga tidur nggak apa-apa, tapi jangan kamu nggak bergerak, beraktivitas sampai aku bisa duduk. Oke. Aku Nun bisa sewu Bunda, sebelum sampai cerita selanjutnya ke Banyuwanginya, saya lebih penasaran tuh. Berarti masih misteri juga sakitnya ini apa? Karena di medis juga nggak terdeteksi pasti gitu ya Bunda ya. Kalau Bunda ngambil benang merahnya apa Bunda di Gini. titik itu? Nggih. Bisa kebayang nggak sih semua artis-artis ya, Iya. teman-temanku ya pada ngejenguk, kenapa sih Iya, gitu kan. Nggak ada kepastian, orang aku juga nggak tahu. Allahu Akbar. Aku
Aku itu udah direkam otot. Direkam otot itu kayak gini nih. Ini ditusuk jarum, disimpul-simpul, dimasukin komputer. Dan itu hasilnya semuanya oke. Rekam otak. Rekam otak itu sampai aku ditusuk-tusuk gitu ya, apanya itu. Terus dimasukin komputer, udah prosedur medis sudah semua. ya. Oh. Pantas kalau saya lihat berita yang ada, saya googling gitu ya. Ya apa, nun sewu, akhir karirnya Bunda di Elvas itu juga karena itu tadi Bunda cerita apa, sakit yang tidak tahu pasti kapan selesainya juga, nggak ada. Jadi akhirnya gitu ya Bunda, nggak ada keterangan sakit apanya juga, nggak pernah ada ya Bunda ya. Ada. Oke. Dan saya waktu itu udah berpikirnya tuh praktis aja deh. Kalau aku apa namanya, harus menjalani sakit yang seperti ini, ya udah berarti atas izin Allah. Kok bisa sih Bunda sepositif itu? Karena gini. Kenapa nggak apa? Oh ini ada yang bikin nih gitu-gitu, enggak ya? Jangan dikira teman-teman itu nggak bawa paranormal loh. Saya tuh sampai capek. Di rumah sakit itu kan pengennya tidur ya. Itu. Iya namanya usaha-usaha. Itu bawa paranormal. Aduh. Aku kalau ada orang bawa paranormal, aku paling sedih banget. Karena aku pasti disakitin. Maksudnya gini, bukan disakitin apa sih? Yang dipencet tangan lah. Yang dipencet apanya lah, gitu kan. Nah, itu yang aku nggak mau. Udahlah, kalau mau ngobatin aja dari jauh gitu. Kalau misalnya diobatin dari jauh silahkan, nggak usah nanya-nanya gitu ya. Mending nggak tahu deh gitu-gitunya gitu ya. Terus gini, karena saya gini, kamu mau ngobatin saya juga, kalau saya nggak percaya juga nggak akan tembus gitu. Jadinya kan itu hati itu nggak bisa digerakin sama siapa-siapa loh. Hati itu ngajakin loh. Jadi kalau misalnya gini ya, aku tadi malam ketemu orang nih, mimpi loh ketemu sampean, terus katanya aku bisa sembuh. Aku doain deh pokoknya, karena saya yakin aku dikasih tahu banget. Ini kayaknya malaikat yang ngasih tahu. Cuman dikasih air putih tak minum sembuh. Jadi itu kekuatan sugesti ya. Terus katanya sama Nun Sewu, gorila tadi, Bunda menyimpulkannya apa tuh Bunda? Menyimpulkannya pasti ada sesuatu yang membuat kita itu celaka. Oh gitu ya Bunda ya, memang. Iya. Iya sih. Celaka itu dalam bentuk apapun. Ya, jadi warning udah. Ya, warning betul. Warning. Jadi kita harus waspada ya. Kalau bisa tingkatkan apalah gitu ya. Yang hati-hati aja. Waktu itu saya juga udah hati-hati sih, karena saya nggak berbuat macam-macam. Dengan porsinya. Ya, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya makan ya makan, waktunya kegiatan ya kegiatan. Cuman memang Tuhan sudah menyuratkan saya harus gitu. Nah itu Bunda. Lagi apa, gak gampang ya Bunda ya di umur Bunda yang masih belia, dan apa yang menguatkan Bunda itu siapa gitu? Tunggu dulu. Itu belum waktunya. Siap. Itu belum masuk pada belum masuk pada tahap putus asa. Oke. Oh, susah loh. Setahun itu bukan peaknya masih ya Bunda? Bukan, itu aku masih berharap. Aku oke lah, aku masih ada. Kalau misalnya aku mau dicabut, nah itu aku mau dicabut ya udah gitu. Terus lepas dari kepasrahan itu, aku udah mulai mencari solusi dong. Nah, jadi aku udah dari fase yang pasrah, udahlah paling aku ini cuma menunggu timing aja. Tapi setelah itu ada fase yang namanya fase aku berontak dong dengan diri sendiri. Pastilah Bunda. Ya, berontak itu bukan berontak apa. Aku pengen sembuh. Aku pengen sembuh, gitu kan. Nah, anehnya aku pengen sembuh itu aku sama sekali tidak mengusik paranormal atau pengobatan alternatif. Aku pengen ke dokter, ke ini, ke profesor, ke apa gitu. Aku datengin semuanya, gitu ya. Oh di sana ada profesor ini, oh di sana ada profesor, semua tak datengin. Ikhtiarnya udah. Ya, karena aku nggak mau yang paranormal, nggak mau. Nah, lepas itu udah berapa tahun aku ya. Nah di situ, kalau pada saat
aku pasrah, aku menghadapinya dengan santai. Pada saat aku bilang aku pengen sembuh, pada fase itu ya, itu mulai. Aku udah mulai bisa duduk, aku udah mulai bisa berdiri, menjangkah, walaupun dengan dipapa ya. Tapi kan lingkunganku masih artis, jadi aku masih belum, aku masih di lingkungan mereka gitu ya. Jadi pada tahun berapa ya, aku dari Banyuwangi, aku masih ke Jakarta gitu ya. Dan di sana aku masih nyanyi lagi dalam kondisi dengan kayak kondisi yang ada. Aku masih nyanyi lagi di Chandra Kirana, aku masih nyanyi lagi di acara-acara lain gitu ya. Dengan fisikku yang seperti ini, mereka udah menyiasati. Oh, Ina bisanya duduk, oke. Ini pura-puranya Ina nggak sakit, tapi ini dibuat taman, ada gimana, gitu settingnya kayak gitu, di setting kayak gitu. Atau aku nyender di piano atau apa gitu, pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Karena lingkunganku masih seperti itu, tapi dengan derai air mata sekarang. Karena apa? Begitu yang lainnya, oke, perform ya. Duh, aku kenapa sih kok singkat banget? Aku dulu aku bisa berdiri gitu, bisa berdiri, bisa jalan, bisa ini. Kok aku sekarang kayak gini gitu? Itu mulai kayak diiris-iris hati. Udah, kalau misalnya itu ada ini ya ada ulang tahun ini, kita di ini ya nak. Mereka itu kan kepengennya aku ini, kamu jangan keluar dari wilayah artis ini, karena kamu nanti akan tambah terpuruk gitu kan. Di sana misalnya makan malam gitu ya, ini ada salah satu yang ulang tahun party. Aku begitu udah duduk, aku nggak berani berdiri. Kenapa? Kalau aku duduk semuanya nggak tahu kan. Ini apa kabar? Kurusan loh sekarang, nggak ada yang tahu. Tapi begitu aku berdiri, jreng, semua mata gitu, wah, gitu semua. Itu yang bikin hati teriris. Jangan berusaha menutupinya. Di situ aku langsung duduk lagi. Ini air mata udah nggak kebendung, gitu ya. Kenapa saya udah begini? Kenapa saya? Aduh, aku malu dong. Aku ini dong, gitu. Nah, itu lama aku menjalani kayak gitu, itu lama banget. Sampai aku titik putus asa. Di titik putus asa ini aku udah nggak mau ngapa-ngapain. Aku cuman mau tidur. Kalau aku mau makan, bawa ke sini. Kalau aku nggak dikasih juga nggak apa-apa. Aku udah benar-benar nantang. Kenapa nggak diambil sekarang? Seperti itu. Kalau memang aku nggak ada guna, saya yakin semut aja ada gunanya. Iya. Aku ini udah ngerasa nggak ada guna. Kenapa Tuhan memperpanjang sih? Gitu. Tapi kalau aku masih ada guna, tolong dong Tuhan kasih tahu gunaku ini apa. Saya ini disuruh apa di dunia ini? Kalau udah nggak ada, udah selesai. Sudah, aku tahu udah pasrah. Segerakan kalau boleh request ya. Ya, saya sudah pasrah. Ya Allah. Sudah nggak ada lagi, udah apa kayak apa udah nggak ada. Silahkan. Tapi kan Tuhan masih mau sesuatu. Iya pasti. Nah, sampai pada saat itu ada temannya yang mengelola hotel. Dia bilang di Banyuwangi. Ini nggak disangka-sangka. Tiba-tiba, loh kok aku yang dituju? Mbak, minta tolong. Saya pembukaan kafe, resto di hotelku. Saya minta tolong dong, Mbak Ina nyanyi. Nyanyi. Nggak salah. Saya gitu. Enggak, pokoknya saya pengen Mbak Ina yang nyanyi. Pokoknya pengen Mbak Ina yang nyanyi. Udah nggak tahu gimana caranya, pokoknya Mbak Ina yang nyanyi. Waktu itu, iya. Enggak, tapi saya masih pending gitu ya. Saya akan jawab, tapi nggak sekarang. Saya gitu. Kan udah lama aku nggak nyanyi. Aku udah lama nggak nyanyi. Aku juga udah nggak tahu kondisi suaraku udah kayak apa gitu kan. Langsung di situ aku mulai.
aku dengerin lagu lagi, aku mau nyisir, aku mau ganti baju, aku mulai nyanyi lagi. Tujuan nyanyiku sih pengen dengerin masih oke nggak suaraku ya. Nah, disitulah pelajaran ya. Ini sudah ada pendamping ya Bunda ya? Belum ya? Belum. Oh, oke. Belum tahap itu. Jadi di situ aku kasih tahu ya untuk semuanya, untuk semuanya. Di situ aku baru tahu, aku nangis banget bahwa Tuhan itu tidak ambil semuanya dari aku. Jadi aku masih disisain suara. Tanganku ada. Cuman kebebasanku yang diambil. Kakiku ada, tapi kebebasannya yang diambil. Suaraku masih utuh. Jadi aku lihat ya, suaraku masih oke. Jadi saya tahu maknanya. Kenapa aku sakit? Jadi Allah itu kan tidak bisa berbahasa verbal ya. Tidak bisa berbahasa seperti manusia. Benar. Jadi dia berbahasa melalui kehidupan. Nah, di kehidupanku ini Allah itu hanya ingin memberitahu bahwa hidup itu kita semuanya milik Allah. Kita 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Aku sehat walafiat, aku tidak ada 5 menit semua kena. Aku sudah tidak berdaya, nggak kecelakaan, nggak jatuh, nggak apa. Aku bangun tidur, nah ya kan, diperiksa dokter juga nggak tahu apa-apa. Nah, artinya apa? Allah kan semuanya. Tapi Allah itu juga tidak kejam, gitu ya. Allah itu tidak kejam. Jadi Allah itu selalu mengambil, tapi memberinya lebih banyak, gitu ya. Jadi kayaknya misalnya ya, aku sakit, aku nggak bisa jalan, kedua tanganku juga nggak bisa gerak, ya kan? Sekarang saya udah berpositif thinking, jadi udah berpikirnya udah lain lagi. Iya ya, Allah itu indah banget. Sementara orang cari duitnya itu pakai kaki. Betul. Mau ke harus usaha kantornya mau kemana, jalanlah, keluar kamu banget dari rumah. Keren banget. Jangan kamu diem di rumah nggak dapet apa-apa. Orang juga mau nggak apa-apa kerja. Mbaknya mau masuk, nggak apa-apa. Mau kerja pakai tangan, mau nulis mau apa. Aku enggak, disamperin. aku cuma pakai suaraku. Kata Tuhan, enggak, nanti kamu nggak butuh tangan. Allahu Akbar. Kamu nggak butuh kaki. Duh, tapi kalau aku sendiri gimana? Aku nggak punya temen kan, soalnya kan aku sendiri. Oh, jangan khawatir, kata Tuhan. Ih, Bunda, itu sekeren itu konsep itu Bunda dapat karena kejadian itu tadi. Iyalah. Keren ya. Iyalah. Nggak, maksudnya yang Bunda ditawarin nyanyi itu ya, titik baliknya ya. Balik. Semuanya jadi berubah arah. Jadi saya bilang, keren banget itu. Iya. Aku itu dari menyanyi itu, yang datang semua orang top. Betul. Akhirnya aku nggak buka loh, bina vokalnya nggak buka masih. Tiba-tiba banyak banget, Mbak, ini titip dong anak saya dilatih. Ini titip anak saya dilatih. Aduh, saya masih belum siap, Pak. Nggak tahu, pokoknya ini anak saya mau ini, soalnya mau nyanyi di ini, mau nyanyi di itu, gitu kan. Jadinya kan aku, oke. Ini jawaban Allah. Iya. Doaku yang tadi itu udah dijawabkan. Betul. Apa gunanya aku ini? Iya. Kenapa kok aku semut aja ada artinya. Betul. Berarti ya. Keren. Kok sekarang aku kayak gini, seperti itu.
Jadi Lebih bersemangat dong Ya. berarti waktu itu. setelah itu. saya udah melihat hidup udah beda. Oh, iya benar. Ya. Jadi apalagi ya ini sih ngomongin soal ini ya, ngomongin soal kerjaan ya. Oke. Non Sewu, itu kuliahnya udah pending atau Ya udah, selesai? Enggak. ya udah nggak tahu aku Oke. udah nggak Iya tahu. dong ya, dengan kejadian itu. Waktu itu aku yang aku inget, Heeh. aku itu 4 bersahabat ya. Oke. Heeh. Atut, Heeh. Gubernur Oh, Banten. Bu Atut. Ya. Ya. Terus Sandra, Iya. Sandra ini di Banten juga. Mantap. Terus Elis itu ketua notaris Jawa Barat sekarang. Terus aku. Nah, mereka itu masih mengingatku, cuman kehilangan Iya. kontak. Iya, nggak secanggih sekarang soalnya ya. Nah, Saat ketemunya itu. baru-baru ini. Nggak, gitu. nggak. Nah, seperti itu. Jadi aku waktu Jadi itu udah melihat dunia udah beda. New life lah. Ya, saya udah berpikir, oh ini toh hidupku, Rahasianya. gitu ya. Oke. Aku kalau bilang aku ini sakit, pasti aku selamanya seperti ini. Iya, Jadi aku merubah sudut pandangku. keren itu. Jadi kalau aku terus-terusan aku berpikir, aku dulu kenapa begini? Aku sekarang sementara itu Niki, Iya. Niki Astria kayak gitu, ini Tri Utami kayak gitu, iya. Terus aku akan Makin hancur. hancur, hati Makin- itu hancur. Tapi begitu aku merubah sudut pandangku, bahwa aku lahir udah kayak gini, Ya, aduh semuanya lebih ringan loh. keren. Aku jadi nggak banyak nuntut, aku jadi menikmati hidup, Keren. aku jadi jadi berpikir kelemahanku adalah kekuatanku. Karena kalau ini contoh, ini di Jakarta, nah kita lagi ada pertemuan di sini gitu, ada artis-artis ya, datang dong, oke, aku datang, aku pakai kursi dorong. Artis-artis tahu sendiri dong, aku dari kampung, aku didorong, berdiri semuanya, mereka nyamperin semua, ini apa kabar, ini apa kabar, ini apa kabar. Aku bilang segitu gede kah magnetku untuk ini ya. Nah itu aku baru tahu bahwa kelemahanku adalah kekuatanku. Keren banget itu. Jadi Nggak gampang sih. perjuangan ya Itu di situ. pengen tahu banget saya Bunda, itu dapat apa ya, pelajaran-pelajaran itu pasti Bunda udah tumbuh sendiri ya Bunda, gak makan wes diomongi wong apa mungkin ya. Aku udah nggak. Dari kejadian. Alasan-alasan orang-orang yang misalnya kamu harus semangat itu. Iya itu udah mental wes ya Bunda, kalau nggak dari kejadian Itu, sendiri. Sekian persen loh. Ya nggak ada lah. Iya. Nggak ngefek. Nggak ngefek, Nggak bener. ngefek. Bahkan Karena itu- mungkin Bunda waktu itu, lu enak bisa ngomong gitu, coba lu jadi gue gitulah ya Bunda. Di titik itu pasti. Itu yang akan saya kasih tahu nanti ya, Iya, sama iya. semuanya ya. Nggak gampang untuk menangani orang sakit itu. Banget kayaknya. Mengambil perasaannya itu sangat sensitif, iya. Benar. Kalau kita cuek, dia akan putus asa. Ya, Kalau kita terlalu care, Ya. dia akan manja. benar. Itu. Aduh. Jadi harus tahu porsi lah. Benar. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi begitu keren. aku udah menemukan jawaban dari semua rahasia Allah kenapa aku sakit. Jadi aku lebih tenang dan aku lebih gede hati ya. Jadi begitu suamiku bilang Calon waktu itu ya. waktu itu masih calon. Iya. Ini kita nikah ya, oke? Gitu ya. Cuman saya kasih tahu satu. Aku udah melewati lolos dari Masa kritisnya itu. masa kematian Iya. awal. Aku menikah itu aku memasuki masa percobaan lagi, Iya. gitu ya. Di perkawinan itu aku kan nggak tahu ya. Gini istilahnya, gue udah selesai dengan diri gue sendiri.
Tapi entah nanti episode berikutnya. Aku kan masuk di episode Iya. yang gelap lagi gitu ya. Gelap dalam artian ya memang perkawinan itu harus ya Nggak sunnah. gampang lah. Cuman di situ kan aku nggak tahu. Iya. Ada pengkhianatan, Betul, ya betul. kan? Ada mungkin kalau tidak dikhianati perasaanku bagaimana sebagai seorang istri aku nggak bisa apa-apa ya kan. Terus kamu sehat, aku seperti ini. Oke. Relationsnya. Kalau kita lagi jalan, pertama kamu banyak banget pasti. Ya, orang itu yang cantik aja lama-lama itu kelihatan jelek. Iya. Apalagi gua udah start kayak gini. Jadi itu Bunda utarain semua dulu deh ya sebelum itu udah deal. Udah kayak orang mau kredit. Iya. Ini begini. Jelek-jeleknya udah gini semua potensinya. Lo ngianatin gue mati. Ya. Resikonya kalau gue mati, nggak akan gue lepas. Lo akan gue hantuin. Ya kan? Beres. Udah. Iya. Terus dan dia bilang, udahlah, kamu jangan mikir yang jelek-jelek. Karena saya yakin kamu sehat dan kamu sembuh. Aku yakin banget deh dia. Keren ya. Yakin banget. Bapak orang mana sih Bunda? Jakarta. Jakarta ya? Ya, yang adiknya Mbak Dia yang punya Canda Kirana. Enggak. Terus begitu udah aku nikah. 1 tahun kemudian hamil. Nah, inilah aku melewati masa masuk ke masa keluar dari mulut buaya, gue masuk ke mulut harimau nih gitu. Tapi kan aku harus hati-hati ya. Ini janin harus baik, gitu ya. Non sewu, sebelum hamil 1 tahun kemudian kan, dalam 1 tahun itu yang Bunda khawatirin terjadi nggak? Yang maksudnya beratnya hari-hari pernikahan awal gitu-gitu itu? Enggak. Oke. Karena suamiku benar-benar konsen ke kesehatanku. Jadi pagi aku dibangun bisa membesarkan hatinya Bunda terus ya. Sehat lah gitu. Di samping itu juga aku udah mulai ngajar. Aku udah ada kesibukan lain gitu ya. Terus udah begitu aku udah hamil, lahir anak pertama ya. Nah waktu lahir itu aku selamat, anakku selamat, aku sehat, anakku sehat, ya kan. Terus sampai anak kedua, anak ketiga gitu ya, sampai sekarang udah punya cucu banyak gitu deh. Dan alhamdulillah semua udah terlewati semuanya, dan sampai dengan detik ini yang bisa saya petik ya. Iya Bunda. Saya bilang ya Allah, Maha Besar ya Allah. Benar. Orang cantik aja ditinggal suami selingkuh banyak. Iya benar. Ya. Orang sehat aja nggak punya anak banyak, betul. Saya diberi semuanya sama Allah, lengkap, sempurna, lengkap, tidak ada yang kurang. Nah, seperti itu. Jadi itu cerita singkatnya. Singkat aja segitu banyak ya. Enggak Bunda. Apalagi ya ini karena durasi aja jadi apalagi detail ya. Tapi bisa kebayang lah teman-teman ya. Saya aja kebayang nggak selesai-selesai ini merindingnya. Beliau ini sosok yang sangat kuat, saya lah, Wonder Woman lah. Dengan tempaan hidup yang nggak banyak orang bisa lolos mungkin ya Bunda, dengan posisi yang sama dengan Bunda. Makanya kan banyak yang orang yang teman ya sakit. Saya bilang lihat aku, saya bilang malu pokoknya Bunda yang sehat ini sama Bunda. Enggak lah, kamu ini nggak ada apa-apanya. Aduh ya iya kamu gini gitu. Jadi memang dari dulu saya pengen gitu ya, orang yang sakit itu harus dengan bahasa memberi semangatnya, bukan pakai bahasa dokter. Kalau bahasa dokter, bahasa klise, bahasa itu nggak bisa, nggak masuk. Harus pakai bahasa orang yang mengalami. Itu sudut pandangnya udah ya, harus sama. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa dengan bahasa-bahasa yang enak loh.
Lo nggak pernah ngerasain kan Iya, perasaan iya, kayak iya. di posisi gue. Iya, Nah, iya, kayak gitu. iya, iya. Tapi begitu aku nasehatin orang yang sakitnya nggak seberapa, Jadi sampai sekarang Bunda udah nggak ngerasa sakit udah ya, maksudnya? Dari duluan, udah, aku nggak udah sejak saat itu udah. bukan gini. Gimana? Dari mulai aku sakit Heeh. itu, nah ini loh ya, makanya aku terima kasih, aduh alhamdulillah banget Nggih. ya sama Allah, alhamdulillah. Nggih. Aku sakit, plek. Pun. Itu aku nggak ngerasain linu-linu apa-apa, nggak pernah. Nggih. Nggak, maksud Padahal- saya mentally Bunda. Tadi kan pasti mentalnya terganggu. Oh, gua sakit nih gitu. Sampai menerima diri sendiri bahwa ya udah gua gini lah gitu. Udah sampai sekarang pun semakin udah nggak ngerasa lagi tuh kekurangan-kekurangan yang ada jadi kelebihan itu tadi. Gitu ya Aku Bunda. udah nggak ngerasa, Ya, udah nggak ngerasa bahwa aku punya kekurangan. bener udah. Yang ada yang aku bilang, aku punya kelebihan Iya, betul. di antara mereka, gitu ya. Keren banget. Kalau orang-orang berorganisasi lah, apalah Iya, keluar iya. gini, wajar. Tapi seorang aku yang begini kumpul Dan dengan masih orang eksis. itu nggak gampang, nggak gampang. Orang sehat aja banyak yang minder. Itu Bunda. Jadi Ih, keren banget. nggak gampang lah, gitu. Jadi makanya alhamdulillah banget aku dari sakit ya, semua sensor apa ya, motorik halus ya. Jadi aku ada semut yang kecil, semut itu aku terasa itu semut ini diteskan sama dokter. Ayo ini jarum, ini tak tusuk di mana? Saya bilang itu bukan jarum, itu kapas. Saya bilang, loh bukan, kalau kapas yang ini, baru dia tusuk jarum. Aduh, itu di jari kedua telunjuk saya di sebelah kiri ini gini. Jadi aku terasa semua. Iya. Tapi saya tidak merasa ada linu lah, orang-orang osteoporosis apa yang itu nggak ada. Saya selayaknya orang sehat, cuman nggak mampu jalan dan nggak mampu, tanganku nggak mampu, tanganku nggak bisa loh. Terus Bunda, gimana Bunda mengajari anak-anak Bunda waktu anak-anak kecil untuk ini Bunda, pengen tahu gitu tentang keadaan ini ya. gitu. Semua anakku dapat ASI 3 bulan. Ya. Karena Keren. 3 bulan kenapa? Karena 3 bulan itu belum banyak tingkah kan. Jadi aku duduk begini, ini dikasih bantal, aku netein. Keren. Selepas dari 3 bulan aku udah nggak mampu. Iya. Karena apa? Karena takut jatuh, gitu ya. Nah, bebannya udah besar. Ya, jadi ada yang ngasuh. Di samping suamiku, aduh, anaknya nggak boleh dipegang deh. Kalau masih bayi nggak boleh pegang. Dia sendiri yang megang gitu, nggak dipercaya sama siapa-siapa. Gitu. Jadi terus dia sendiri. ada nggak pertanyaan-pertanyaan anak-anak bundaku kok non sewu beda sama yang lain gitu-gitu, ada fase-fase itu Bunda? Mereka nggak ini nanya sudah gitu, ya. karena apa? Karena dari mereka kecil, terus ini gede. Udah melihatnya Udah melihatnya seperti ini. Oh iya, ini Nggih. mamaku seperti Nggih, ini. nggih. Gitu. Jadi mereka itu justru tanyanya, Mama kenapa sih dulu? Iya. Udah dewasa gitu loh. Iya. Awalnya gimana sih gitu. Nggih. Gitu. Keren, Waktu kecil enggak. Enggak, artinya kok nggak sama bundanya anak yang lain gitu-gitu, nggak ada. Enggak. Bunda udah positif aja ya ngedidiknya ya Bunda ya ke anak-anak, jadi iya, karena lebih waktu itu walaupun aku dalam kondisi kayak gini kan, aku kayak misalnya udah aktif, nggak ngeliatin sakitnya yang dulu udah betul, energinya udah positif aja. Jadi gini, misalnya ini di suatu acara. Dan ini acara besar yang datang untuk orang semua. Aku di depan. Ini acaraku. Dan aku yang range semuanya gitu. Jadi betapa bangganya anak-anak lihatnya mama yang hebat aja. Jadi nggak ada. Udah selesai ini lemah-lemahnya dulu. Kok nah gitu. Betul. Jadi
itu trik ya. Jadi Iya. gini, seperti aku menyanyi. Oke. Aku nyanyi kalau dengan penyanyi-penyanyi yang zaman sekarang kan, wah, mereka pakaian seksi, gaya oke gitu ya. Nah, gimana supaya orang udah tidak melihat kekurangan? Teralihkan. Ya, orang nggak melihat kekuranganku lagi. Aku boleh dong, aku datang ke depan dengan kursi dorong. Ya. Tapi begitu aku menyanyi, orang udah nggak lihat lagi, nggak lihat kursi dorongnya, nggak lihat aku nggak bisa apa-apa. Mereka cuma lihat, wow, aduh aku merinding loh tadi, aku mau nyanyi itu, kayak gitu. Jadi itu kekuatan Betul. dari sebuah kelemahan. Betul. Jadi memang pesannya secara tersirat Bunda pengen ngomong yang dilihat dari orang itu kualitas diri lah ya. Fisik ini yaitu tadi 5 menit bisa berubah kok ya Bunda ya gitu Semuanya, ya. semuanya. Iya. Bukan kita yang punya. Oke. Keren banget Bunda. Bukan kita yang punya. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, jangan bangga deh. Bunda boleh tahu dong di titik ini apa yang Bunda pencapaian apa yang Bunda belum tercapai, keinginan Bunda ada nggak Bunda? Ada. Gitu. Dari dulu Ya. saya itu pengen sekali ya memotivasi Oke. orang-orang yang sakit karena saya penting banget itu. Iya. Saya waktu sakit itu nggak ada satupun orang yang oh kamu sakit ya, terus gimana perasaan Tahu kamu tentang gitu ya, sharing gitu ya, nggak ada. Iya Bunda. Nggak ada. Jadi aku fight sendiri, Ya, itulah. aku mikir sendiri, Kebayang aku sih bangkit beratnya. sendiri, terpuruk lagi, bangkit lagi, aku sampai mengerti, oh ini toh maksud Allah. Iya. Jadi aku dibeginikan karena Dari aku keadaan ini ke keadaan sendiri. karena aku akan ditukar seperti ini, Iya. gitu. Jadi sebanyak mungkin sekarang Bunda pengen share nih. Ya, aku pengen share. Jadi Cukup gua dah yang kayak gitu gitulah ya Bunda ya pengennya. Jadi kalau toh ada orang yang G. apa ya, yang Sedang sakit, mengalami kesulitan, sedang mengalami hopeless, Ya. nggak putus asa dan lain-lain, lihat gue. Gue juga dulu terancam maut, Bo, gitu. Jadi gue itu juga dulu istilahnya mati itu udah menselai rambut aja bedanya gitu. Betul. Antara mati sama hidup itu Iya, udah keren. tipis gitu. Terus Bunda sampai sekarang kan Bunda juga aktif di mana-mana masih alhamdulillah sehat. Ke depan Bunda itu pengennya dikenang sebagai apa sih Bunda? Kalau saya ya pengennya itu di samping saya masih tetap ya pengennya tuh saya tidak mau lepas dari dunia seniku. Ya, di dunia seniku, tapi aku juga pengen jadi sesuatu yang bisa menyemangati semua orang yang yang merasakan susahnya orang sakit, Bertahan hidup bertahan untuk tetap semangat. Karena sakit itu, aduh, kalau orang nggak pernah sakit sih nggak tahu ya. Tapi kalau orang misalnya nih ya, ini kanker stadium 2, gila nggak? Wah, mati gue. Yang ada itu cuma kematian aja. Sama, saya juga dulu kayak gitu. Begitu dokter udah, ini nggak ada kelainan, ini nggak ada sakitnya nih, ini nggak ada ini. Iya. Wah, Kayak mayat hidup non saya waktu itu gitulah ya kira-kira. ini kayaknya dokter nih kayaknya kalau udah biasanya rumah sakit kalau udah nyuruh pasiennya pulang, wah ini something wrong nih, udah dibawa pulang aja, suruh seneng-seneng. Aku waktu itu gitu. Ini ya, ajak ke mall, suruh makan yang enak, gila nggak? Jadi kan, ya udah. Tapi aku juga nggak
nggak mau expose di bagian itu, aku berarti mau mati dong. Iya. Enggak, karena aku juga waktu itu kasihan ibu, kasihan bapak gitu ya, kalau aku drop, kalau aku berpikir kayak gitu nanti mereka juga pasti lebih drop, sedih gitu. dari. Jadi aku udahlah kayak tahan gitu, kayak nggak apa-apa aku pulang aja deh. Padahal di dalam hati waktu itu kalau saya nggak ada, aku pengennya di Banyuwangi gitu. Dan ini kayaknya udah tanda-tanda gitu, pengennya kayak gitu. Ngobrolin lain sedikit Bunda. Boleh. Ngobrol Banyuwangi. Ya. Bunda ini kan berarti dari generasi Banyuwangi ke generasi Banyuwangi. Bunda ngelihat Banyuwangi ini gimana sih Bunda? Oke, Banyuwangi ini udah sekarang itu ya. Aku temanku aja di Luar Jakarta kota. ya. Temanku. Nah, bilangin dong Banyuwangi kok nggak ngundang gue gitu ya. Karena apa Banyuwangi kan ada Glenn, ada apa gitu ya, ada jazz Jazz Banyuwangi Jazz Festival, Gunung, Jazz Beach, banyak. Kok nggak ngundang gue? Jadi kayaknya Banyuwangi tuh Keren indah ya, Bunda, banget ya. gitu ya. Terus ini juga rencananya nih aku ditelepon, ntar nggak tahu kapan gitu ya. Kalau udah pandemi ini udah nggak begitu ganas, aku sama Rano Karno kan ada temanku Sandra, sama Rano Karno sama istrinya sama rombongan deh kita mau jalan darat gitu ya ke Banyuwangi. Terus kita tolong ya di ini ya di boleh, Jadi tuan rumah ya. Oke, beres kayak gitu. Semakin bangga ya Bunda ya dengan Bangga Banyuwangi. banget, bangga banget. Sekarang Banyuwangi itu udah nggak usah pakai Banyuwangi mana sih? Iya, Gitu. iya, semua orang kenal Banyuwangi. Kalau dulu, zamanku dulu menang lomba, di Bandung itu banyak koran, ada Gala, ada bukan Pikiran Rakyat, ada banyak banget. Begitu aku menang malam, paginya udah Ina Suherman, gadis Banyuwangi yang menang di Bandung, Ina Suherman, si hitam manis yang ini, Ina Suherman 2 kali berturut-turut, Ina Suherman, semua Ina Suherman, Banyuwangi nggak pernah ketinggalan. Dan apa yang terjadi? Ya. Keren sih. Oh, Banyuwangi, dukunnya emang kuat. Dulu gua nggak tahu alamatnya dukun. Kalau alamatnya dukun Jalan Ahmad Yani 59 gitu ya, kasih kartu nama, gua mungkin tahu. Dukun tuh lo rumahnya nyelempit, mana gua tahu. Tapi orang kenalnya dukunnya. Nah gila, lu emang nggak terkalahkan, soalnya lu emang orang Banyuwangi, gila nggak? Aduh, ini kalau kedengeran dukun nih, gue bisa ditantang. Dan sekarang kalau gue bilang Banyuwangi ya, duh gue pengen lihat dong, Pulau Merah, gue pengen lihat dong, Blue Fire, gitu. Keren. Lupa udah dukunnya. Keren. Untuk millennials Bunda, boleh share apa yang harus mereka lakukan? Untuk apa itu? Millennials, anak-anak muda. Oke. Dulu Bunda ini kan sakitnya pada saat Bunda waktu itu usia remaja ya. Jadi untuk kaum milenial, kaum remaja-remaja, dewasa, hati-hati ya, harus balance, makan harus teratur, kegiatan juga harus teratur gitu ya. Jangan mentang-mentang dunia ini masih milik kalian, jangan. Harus tetap ingat manusia ada batasnya, gitu ya. Jadi manusia ada batasnya. Kalau sudah terlanjur kita udah sakit atau kita mengalami sesuatu, nggak bisa di rewind. Jadi harus dijalani. Nah itu berat. Nah mumpung belum, kalian harus hati-hati. Jadi misalnya nih sekarang musim pandemi, pakai masker, harus pakai masker. Jangan coba-coba. Nyeselnya itu setelahnya. Ya, gitu ya. Jadi semuanya ada porsinya. Ya, ada porsinya. Dan satu lagi, kalau kalian punya sesuatu ya, misalnya talentnya di bidang apa gitu ya, udah kelihatan, tekuni, karena sesuatu yang serius itu tidak akan sia-sia, semuanya akan
membuahkan hasil yang menyenangkan gitu ya. Ngomongin talent dah Bunda, gimana caranya kita tahu talent kita? Kadang kan, maksudnya gini, saya nih, Iya. saya bisa nyanyi Bunda, tapi bener nggak ini talent gue gitu lah Bunda? Maksudnya gimana? Begini, kalau saya sih lihat Ya. yang udah dewasa ya, Oke, karena oke. murid saya juga ada yang 50 tahun ke atas. Oh juga gitu, ada. oke. Ya ada dong, Oke. ada dong. Kita ngomong yang anak-anak dulu ya. Ya. Nah, kalau yang anak-anak itu udah kelihatan. Ah. Jadi misalnya nih, datang ke sini ancur. Bun, ini titip ya. Ya. Tapi anak saya nggak bisa nyanyi sama sekali, Bun, nggak bisa sama sekali. Dia kalau nyanyi fals banget. Tapi saya pengennya ini anak, cuman diarahkan. saya nitip, cuman biar ini anak nggak jadi anak pemalu, karena di sekolahan dia pemalu banget. Jadi biar dia itu punya sesuatu yang nggak malu Iya, gitu loh. iya, iya. Jadi dia harus ada ini. Target awalnya itu aja. Target awalnya gitu aja. Biar anaknya nggak pemalu. Oke, saya bilang. Begitu saya lihat sekali, 2 kali, oh ya, ini anak bukan nggak bakat. Ini anak kalau kata orang Jawa kurang kudangan, gitu ya. Kurang kudangan. Dia tidak pernah dinyanyikan, dia tidak pernah diperkenalkan dengan menyanyi, gitu ya. Bukan berarti kalau orang tuanya nggak bisa menyanyi atau nggak bisa suatu keahlian ya, apapun, terus anaknya ikut-ikut terkutuk gitu, nggak bisa juga gitu ya, nggak ada keturunan, nggak bisa. Kadang-kadang dia juga punya bawaan yang udah titipan dari Allah, Ya, gitu benar. ya. Jadi jangan kata bakat ya, jangan kata bakat itu membunuh karir seseorang. Jadi misalnya hanya karena kata dia nggak bakat terus divonis. Bahaya ya Bunda. Bahaya dong. Benar. Jangan. Bakat itu diturunkan menurut Bunda? Kalau saya bilang enggak. Diasah Kalau ya? saya bilang ya, kalau bakat, kalau ada sih yang bakat, yang bakat memang misalnya papa mamanya pinter nyanyi ya, terus anaknya pinter nyanyi. Kalau saya bilang itu bukan keturunan sih, karena ya. mereka itu melek mata yang dilihat. Iya gitu. benar, saya setuju. Jadi misalnya ini orang tuanya penjahit, dia setiap hari lihat, oh gitu ngesum, Benar. gitu. Lama-lama juga dia bisa dong, masih kecil gitu ya. Nah, seperti anak-anakku, aku setiap hari menyanyi. Deket nyanyi, deket Mereka musik. begitu mulai dari lahir, yang dia dengar itu suaraku. Kalau enggak, aku digitarin sama suamiku. Nah, kayak gitu ya. Jadi lingkungannya udah itu aja. Yang dia lihat cuma itu aja. Wajar Akhirnya dong juga, kalau mereka berkembang dengan dengan seni. Kemampuan itu. Jadi sebetulnya yang paling penting itu mau atau tidak dari orang tuanya dan dari anaknya. Anaknya mau, orang tuanya tidak mendukung juga nggak jadi. Anaknya tidak mau, orang tuanya mendukung, insya Allah jadi. Karena orang tua itu sangat berperan. Kayak anakku dulu kalau misalnya ya, Rani itu latihan yang pertama itu latihan biola ya, itu sambil nangis. Ini sambil latihan gitu biola, ya, sambil netes, tak tungguin aja, pantengin aja, biarin gitu. Iya. Tapi lama-lama dia cinta dengan alat itu. Lama-lama dia jadi instruktur malahan gitu. Jadi sama anak-anakku yang lain juga gitu. Bunda, seberapa penting sih kita mengenalkan dasar-dasar menyanyi, musik, talent gitu kepada anak? Itu penting banget emangnya Bunda? Ya. Menurut Bunda gimana? Gini, Perspektif Bunda. kalau saya sih ya, sebetulnya maksudnya teori nyanyi untuk anak nyanyi. Ya, apa itu khusus yang pengen jadi penyanyi aja atau? Kalau saya bilang gini, ini kita ngomongin seni menyanyi ya. Kita seni menyanyi. Zaman sekarang itu mau jadi apapun, jadi apapun, kita akan jadi luas di pergaulan. Kalau kita bisa menyanyi. Iya betul Bunda. Kita mau jadi istri pejabat, apalagi kita jadi pejabatnya, kita jadi karyawan, kita akan menjadi sesuatu
betul. Kalau kita punya kelebihan, dan kelebihan itu nggak bisa dong kalau misalnya kita pragawati nih ya. Aku pragawati, kelebihanku. Terus di kantor kita mau jadi pragawati gitu. Setuju Bunda. Enggak kan? Enggak. Nah, terus misalnya aku jadi Kapolres misalnya. Terus aku mau jadi enggak kan? Gitu. Tapi kalau menyanyi, itu tetangga saya Iya. punya kawinan nih. Begitu ada mic nganggur, saya nyanyi. Begitu enak. Kita bisa menghibur. jadi akan membuka pintu lainnya ya Bunda ya, Betul. Relationship-nya Betul. juga kebuka, Jadi, networking-nya kebuka. Intinya makanya yang kursus di saya, yang ini di saya, itu mulai dari anak umur 4 tahun lah ya, sampai dengan umur 80 tahun. Tujuannya beda-beda. Iya, iya. Tujuannya beda-beda. Kalau yang udah umur 70 tahun ke atas itu udah tujuannya udah refreshing di sini. Iya. Dan itu biasanya Chinese ya, dengan lagu-lagu Mandarin. Tapi kalau yang 50 tahun ke atas mereka masih ada lomba. Chinese juga lomba lagu Mandarin itu ya. Jadi tapi kalau yang anak-anak itu biasanya mereka ya ingin berprestasi kayak gitu. Nah ini membuka perspektif baru nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih asing, ngapain sih harus belajar nyanyi? Itu tadi udah terjawab. Ya, Jadi memang betul. Kita menyanyi, oke, semua orang pasti bisa menyanyi. Ya. Tapi kalau tidak pede, lebih baik belajar dulu deh. Benar. Daripada kita udah terlanjur menyanyi, terus orang-orang ketawa gitu ya. Iya, benar. Mendingan kita belajar dulu, mundur dulu, belajar dulu, begitu oke, maju. Terus nambah kepedean juga kan ya Bunda ya, Ya, pastinya kalau udah ada dasar-dasar. Nah, gitu jadi kan. seperti itu. Bunda dari berarti total Bunda berkarir sampai sekarang ini berapa tahun ya Bunda? Kalau boleh tahu berkegiatan menyanyi ini. Berarti. Saya kalau berkegiatan menyanyi saya memang dari kecil. Iya. Dari TK itu sama ibu udah saya manggung ya udah Bunda? udah menyanyi Manggung dong. gitu. Udah diadu sama ibuku itu. Iya. Ibuku itu berarti... suka ngadu-ngaduin. Ada lomba di sini. Iya. Kita lagi ngelencer nih. Lagi di Surabaya misalnya ya. THR kita kan kesana kan cuman melencer, nggak ngapa-ngapain, orang ini rekreasi dan bertamu. Ternyata di sana ada pentas, ada lomba. Boleh nggak di daftar ini satu? Boleh. Dan menang, gitu ya. Sebetulnya aura menang itu ada anak yang aura menang. Nggak begitu enak pun bisa menang gitu. Ya, bener, ya. Ada itu. Aku percaya itu. Iya. Arah pertanyaan saya, Bunda maunya sampai kapan nih? Selesainya misalkan. Ya. Kalau aku mungkin dulu, aku salah jurusan karena aku juga dulu pernah belajar di Titika Darsih ya, untuk fashion. Aku juga dulu pernah belajar presenter dulu ya. Aku kalau mungkin salah jurusan dulu. Tidak mengambil jalur nyanyi ini, mungkin aku udah pensiun. Karena nggak ada juga orang yang nggak bisa jalan jadi pragawati kan? Iya. Nggak ada juga orang MC bisa menghidupkan acara dengan kondisi pakai kursi dorong-dorong. Kecuali aku jadi motivator. Iya. Baru aku bisa menggugah semangat orang-orang sehingga iya ya itu aja yang gitu. Tapi kalau nyanyi itu nggak ada pensiunnya. Ada selesainya. Titi Puspa itu 80 tahun juga masih nyanyi, nggak ada pensiunnya. Karena apa? Karena yang memensiun itu diri kita sendiri. Begitu kita udah lelah, dan insya Allah kalau menyanyi itu karena menyenangkan hati ya. Kita sebelum menghibur orang kan kita harus terhibur dulu dong. Energinya udah beda. Kalau kita tersiksa, kita nggak akan sampai deh. Kita nyanyi apapun nggak akan sampai. Orang nggak akan terhibur. Tapi begitu kita mensugesti kita dulu, kita terhibur, kita happy. Begitu kita menyanyi, itu nyampe ke penonton. Benar. Gitu. Jadi penyanyi itu kita happy dulu. Ente kena imbasnya pasti gitu. Jadi
masih terus semangat ya Bunda. Terus semangat. Orang ini aja karena kemarin pandemi aja Iya, ya. betul. Kalau nggak pandemi saya udah waktu itu pembukaan bukan pembukaan ya, resmi. Kangen nih nyeponsorin acaranya Bunda. Ya Bunda ya. Ini lagi pandemi. Iya. Iya benar. Iya, Kak. Cimpring ini adalah Biasanya saya satu-satunya ditelepon sama Bunda. apa namanya sponsor ya. Supporternya Bunda lah pokoknya. Cakep deh pokoknya. Yang apa lomba nyanyi apa orang tua-tua. Iya. Betul. Kadang. Semoga ya Bunda ya, pandemi segera berlalu. Amin, segera berlalu. Karena memang saya masih banyak planning ya di Jakarta, itu juga saya banyak planning. Iya. Di samping saya juga kan pengen juga jadi YouTuber. Betul. Aku pengen buka vlog karena mereka Iyalah Bunda. temen-temenku itu sampai gini. Ayo dong cerita kamu Iya. ini. Cerita kamu ini Menginspirasi sekali. aduh banget. Jadi mereka itu nunggu, Udah kok belum nunggu. aja sih, kok belum aja sih, gitu. Jadi Iyalah, Bunda. karena Ditunggu. teman-teman itu juga mau bantu ya, Oke, maksudnya oke. mau ke channelku juga Keren. gitu. Keren. Ayo dong, kapan gitu? Tenang, belum. Ditunggu teman-teman. Tunggu. Bunda matur suwun Bunda. Saya dong yang makasih. Aduh, seneng sekali. Saya dapat kesempatan ini. Bunda terakhir dong Bunda. Tips sehat Bunda itu apa sih hari-hari? Mungkin ada yang bisa di-share. Happy. Happy. Itu aja ya Bunda ya. Ya. Udah Nggak ada- dasarnya itu udah ya. Oke. Happy dan positive thinking. Itu. Jangan ada apapun. Jadi kalau misalnya nih dalam pandemi kayak gini nih ya, Apalagi. kita agak pilek sedikit Parno. Ya. Aduh. Rada watuk sithik ngerem. Saya tuh diteleponin temen-temen dari Jakarta. Oke. Nah, gua diam. Lu COVID nggak COVID? Happy. Itu kunci pertama. Iya. Kunci kedua, kamu harus minum semua obat kamu. Makan 3 kali lipat sebelum Waduh. seperti sebelum itu. Jadi, Serius itu ya Bunda? serius. Memang gitu ya? Jadi cuman happy Iya, sama positive iya sih, thinking. iya sih. Udah positive thinking aja. Aduh, itu harus belajar Positive banyak nih sama thinking Bunda. aja. Kita mau dikasih sakit, ya saya masa dari dulu gua nggak sakit-sakit. Pasti sama Tuhan dikasih sakit, tapi pasti disembuhin deh. Yakin. Keren. Nah itu. Keren banget. Itulah. Jadi cuma 2 itu aja, happy dan positive thinking. Nggak ada lagi. Udah kalau Bunda ini yang ngomong, harusnya teman-teman lebih percaya daripada orang Ya. yang sini yang Betul. ngomong. Karena belum mengalami. Oke, Bunda. Gitu ya. Jadi belum Betul. mengalami. Jadi kalau udah happy dan positive thinking, aku aja yang kayak gini positive Udah thinking kok sama resepnya Allah. ya. Aduh Allah, ya Allah. Begitu saya udah sampai umur sekian saya tidak bisa jalan dan tidak bisa bergerak tanganku. Leluasa. Itu Tuhan memang kepengennya saya seperti ini. Jadi mungkin kalau aku dulu nggak sakit, Ya. mungkin aku akan tergelincir di Ya, dosa, ya. Mungkin aku akan apalah gitu ya, yang aku juga nggak tahu. Ya, ya, yang ya. pastinya pedih. Oke, pasti. Ini juga pedih, Keren. tapi sementara pedihnya dan diganti dengan apa ya? Kesenangan yang lebih Kesenangan dari dan kebanggaan yang Ya. udah nggak dipunyain deh. Belum tentu orang yang normal betul. punya kebanggaan penghargaan, Ya. kebanggaan yang bisa seperti saya saat ini, gitu ya. Aku di Bandung juga kemarin, ini ya bikin testimoni. Ada himpunan artis Bandung gitu mau bikin acara, terus Dewi Yul, pokoknya artis dari Bandung semua bikin testimoni. Aku termasuk di deretan mereka. Saya bilang, ya Allah, aku yang di bawah-bawahku, misalnya Rita Effendi ya, dan itu di bawahku. Ya. Aku waktu sakit, dia belum apa-apa, gitu ya. Junior. Belum jadi apa-apa. Belum bahkan. Tapi begitu aku ketemu di satu acara, Teh Ina, gitu ya. Kok kamu kenal sih sama gue? Duh Teh Ina, saya teh dulu waktu SMP teh ya, kayak Yana Yulio. Saya teh dulu waktu SMP teh ini ngefans banget sama Teteh. Ya Allah. Oh, Jadi nggak ada yang hilang sebenarnya ya. Ya. Jadi pertemanan apa itu.
antara aku yang sehat dengan aku yang sakit, mereka itu tetap sayang, Iya, gitu ya. itu nikmat banget. Jadi itu, Bunda. Tuhan itu memang sengaja sebelum kamu sakit, kamu tak kasih dulu Iya, nih iya. komunitas yang nanti akan bisa apa ya? Support system ya Bunda ya, yang tetap melihat Bunda utuh. Gitu. Wih, keren. Bunda, terima kasih. Arya, sekali lagi terima kasih semuanya Mas Mas. Semoga kru dari Sisik Melek TV. Sisik Melek TV gitu ya. Teman-teman, semoga ini membuka cakrawala kita tentang kehidupan, arti kehidupan dengan pertemuan singkat saya dengan Bunda Ines Herman. Ada hikmah yang diambil untuk kita lebih semangat dan berkarya lebih lagi ya Bunda ya. Nggak sampai di sini Bunda, ini baru perkenalan awal. Next mungkin ada episode lainnya. Saya boleh mampir lagi ke sini. Boleh. Menggali masih banyak sisi-sisi yang makanya disimpan aja Bunda. Oke. Semoga Bunda selalu sehat, tetap berkarya. Ditunggu deh Bunda, pokoknya itu tadi YouTube-nya. Segera Bunda, saya minta bantu apa nanti krunya siap ke sini. Oke, terima kasih sekali semuanya. Aduh. Sudah mendengarkan permintaanku. Aduh, seneng sekali, saya tuh seneng. Semoga ini nanti teman-teman juga pastinya menunggu kita tayang. Oke, terima kasih Bunda. Saya pamit. Kita pamit semuanya. Stay safe, sehat terus di rumah dan bermasker ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.